Selamat pagi, kita akan belajar tentang analisis kualitatif dan kuantitatif dari lipid. Seperti yang kita ketahui, lipid merupakan golongan senyawa organik yang heterogen, di mana meliputi lemak, minyak, steroid, lilin atau wax, dan senyawa-senyawa lainnya yang menyusun jaringan tumbuhan dan hewan. Sifat umum dari lipid tersebut antara lain dia tidak larut dalam air, akan tetapi dia larut dalam pelarut nonpolar seperti misalnya eter dan kloroform. Lipid merupakan salah satu zat yang kaya akan energi yang penting dan dipergunakan dalam metabolisme tubuh. Komponen yang menyusun lipid ini adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang ada nitrogen dan fosfor. Lipid ini sendiri itu berbeda dengan karbohidrat dan protein karena mereka bersifat polimer. Adapun fungsi lipid pada manusia adalah 1 sebagai cadangan energi, 2 sebagai transportasi metabolik sumber energi, 3 sebagai sumber zat untuk sintesa bagi hormon, 4 sebagai kelenjar empedu serta menunjang proses pemberian signal transducing. Nah, kemudian selanjutnya sebagai struktur dasar atau komponen utama dari membran semua jenis sel. Kemudian dia sebagai pelindung organ tubuh dan kemudian dia sebagai alat angkut vitamin yang larut dalam lemak. Selain itu juga dia sebagai pembentuk sel dan sumber asam lemak esensial. Berdasarkan fungsi lipid tadi, maka lipid ini sering dilakukan proses ekstraksi, di mana proses ekstraksinya menggunakan pelarut organik karena kita ketahui lipid itu tidak larut dalam air tetapi larut di dalam pelarut, di mana pelarutnya juga sama dengan bahannya. Nah, ekstraksi lipid itu dapat mudah jika bahan yang diekstraksi mudah larut dalam pelarut dan polaritasnya harus sama. Selain itu, kandungan air pada bahan pangan juga akan mempengaruhi tingkat proses ekstraksi dari lipid tersebut. Semakin tinggi kandungan air di dalam bahan pangan, maka semakin sulit untuk dilakukan proses ekstraksi. Pelarut yang biasanya dipakai untuk ekstraksi lipid pada bahan pangan itu adalah pelarut nonpolar dan polar. Contohnya misalkan untuk pelarut polar itu menggunakan etanol atau alkohol. Kemudian pelarut nonpolar itu contohnya bisa menggunakan heksan dan petroleum ether. Setelah dilakukan proses ekstraksi pada lipid, maka ada beberapa kelompok metode yang digunakan pada analisa produk makanan. Nah, yang pertama itu adalah analisa kuantitatif minyak, di mana analisa kuantitatif minyak ini menentukan kadar lemak dan minyak yang terdapat pada bahan makanan dan hasil pertanian maupun perkebunan. Kemudian yang kedua itu adalah analisis kualitas minyak, di mana analisis kualitas minyak ini merupakan atau menentukan minyak ini bisa murni sebagai dari bahan makanan yang berkaitan dengan proses ekstraksinya atau ada tidaknya perlakuan lanjutan. Jadi analisis kualitas minyak ini berdasarkan ada tidaknya minyak di dalam suatu bahan pangan. Kemudian selanjutnya adalah analisis sifat fisik dan kimia, di mana analisis sifat fisik dan kimia ini menentukan sifat fisik maupun kimia yang khas atau mencirikan sifat minyak tertentu. Ini berkaitan dengan titik didih, titik lebur, kemudian reaksi kimia yang terjadi. Kita lihat metode yang pertama itu adalah analisis kualitatif lipid, ya, di mana analisis kualitatif ini adalah analisis kimia ada tidaknya komponen radikal ion atau ion kation
atau molekul pada suatu lipid. Beberapa metode analisis kualitatif lipid itu bisa menggunakan satu, uji kelarutan lipid, kemudian uji ketengikan lipid, kemudian uji ketidakjenuhan lipid, dan uji akrolain, dan masih banyak metode lainnya yang dipakai untuk analisis kualitatif lipid tersebut. Kita lihat uji pertama, yaitu uji kelarutan lipid, di mana uji ini terdiri atas analisis kelarutan lipid maupun derivatif lipid terhadap berbagai macam jenis pelarut. Nah, dalam uji ini kelarutan lipid itu ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut tersebut. Apabila lipid dilarutkan ke dalam pelarut polar, maka hasil lipid tersebut dia tidak akan larut, karena lipid memiliki sifat non-polar sehingga larut pada pelarut yang sama-sama non-polar. Nah, untuk parameternya harus dilihat berdasarkan sifat polar atau non-polar dari pelarut yang dipakai. Prosedur uji kelarutan lipid ini adalah pertama-tama kita harus menyiapkan sampel, di mana sampel yang dipakai di sini adalah minyak kelapa. Kita timbang ya, atau kita ukur sebanyak 2 mili, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan pelarut organik seperti misalkan alkohol, kloroform, heksan. Nah, masing-masing bisa sebanyak 2 mili. Kemudian dikocok sampai homogen dan diamati perubahan yang terjadi, apakah minyak tersebut larut dalam pelarut atau tidak. Dari prosedur percobaan tadi kita bisa lihat hasilnya di slide berikut ini. Dapat kalian lihat bahwa minyak kelapa dan mentega itu hanya larut dalam pelarut kloroform atau eter, sedangkan gliserol itu hanya larut di dalam pelarut air, kemudian kloroform dan alkali, tetapi tidak larut pada pelarut eter. Hal ini menandakan bahwa ketiga jenis sampel itu menunjukkan perbedaan kelarutan dari masing-masing sampel berdasarkan polaritasnya. Kemudian uji kualitatif lipid, metode yang kedua adalah uji ketidakjenuhan lipid, di mana memiliki prinsip untuk menentukan ikatan rangkap yang ada dalam suatu asam lemak bahan pangan. Contohnya misalkan ada reaksi adisi antara I2 dan Ki sehingga menandakan ikatan rangkap dari lemak tersebut. Nah, uji ketidakjenuhan digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji apakah termasuk dalam asam lemak jenuh atau tidak jenuh dengan menggunakan reaksi iod hub ini atau I2. Nah, iod ini digunakan sebagai indikator perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi dari uji ketidakjenuhan lipid ini dilihat dari adanya reaksi positif, di mana berupa timbulnya warna merah saat ditetesi ion hubnya. Kemudian asam lemak tidak jenuh, adanya timbul warna merah yang semakin lama maka semakin pudar. Kemudian asam lemak jenuh timbul warna merah tetapi tidak pudar. Itu merupakan parameter dari uji ketidakjenuhan lipid tersebut. Dapat kita lihat contoh di slide, di mana contoh lipid atau asam lemak yang diuji itu ditambah dengan kloroform yang sama banyaknya. Kemudian tabung itu dikocok sampai bahannya larut. Setelah itu tetes demi tetes reaksi iod hub dimasukkan ke dalam tabung sambil dikocok, dan perubahan warna yang terjadi terhadap campuran harus diamati. Kemudian asam lemak jenuh diambil dari asam lemak yang tidak jenuh
yang dapat dibedakan dengan melihat struktur dan komponennya. Nah, asam lemak tidak jenuh yang memiliki ikatan ganda pada gugus hidrokarbonnya, maka reaksi positif ketidakjenuhan asam lemak itu ditandai dengan timbulnya warna merah ketika iod hub diteteskan ke asam lemak tersebut. Lalu warna kembali lagi ke warna awalnya, di mana warna awalnya itu adalah kuning bening. Warna merah yang kembali pudar itu menandakan bahwa terdapat banyak ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemak. Jadi di slide bisa kalian lihat sampel, ada minyak kelapa, mentega, dan asam oleat. Hasilnya untuk minyak kelapa dia menandakan positif, artinya positif itu dia jenuh, kemudian hasil yang diperoleh itu warnanya merah. Kemudian mentega juga positif, jenuh, ya, merupakan asam lemak jenuh, kemudian dia berwarna merah. Sedangkan untuk sampel asam oleat dia tidak jenuh, ya, artinya dia negatif dan memiliki warna yang merah pudar. Kemudian metode selanjutnya adalah uji ketengikan lipid, di mana prinsipnya itu menentukan bilangan peroksida, jumlah karbonil, kemudian oksigen aktif, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah lipid teroksidasi atau tidak. Parameter yang diamati, larutan warna merah muda itu menunjukkan bahwa pangan tersebut itu tengik. Kemudian larutan warna putih menunjukkan bahan pangan tersebut itu tidak tengik. Biasanya kita menggunakan I2. Nah, yang kita amati adalah ikatan rangkap akan mengadisi iodium atau I2 sehingga ikatan rangkapnya hilang. Bersamaan dengan itu, warna I2 itu juga akan hilang. Pada uji ketengikan ini, ya, bisa kita lihat juga di slide, sehingga pada sampel pengujian dilihat bahwa kerusakan lemak atau minyak utama adalah timbulnya bau tengik yang disebut dengan proses ketengikan. Ketengikan pada lemak dan minyak itu menunjukkan bahwa kebanyakan golongan trigliserida tersebut telah teroksidasi oleh oksigen dalam udara bebas dan membentuk peroksida dan terurainya asam-asam. Nah, minyak yang tidak jenuh bila mengalami oksidasi, maka ikatan rangkapnya dapat berubah menjadi peroksida lemak yang ditandai dengan terjadinya ketengikan. Kemudian materi metode selanjutnya adalah uji akrolein pada lipid. Nah, prinsipnya di sini juga terjadi dehidrasi gliserol dalam bentuk bebas atau dalam lemak atau minyak menghasilkan aldehid, akrilat, atau akrolein. Uji akrolein ini merupakan uji yang bertujuan untuk menunjukkan ada atau tidaknya akrolein dan gliserol. Ketika lemak dipanaskan dan terhidrasi, maka akan ditemukan akrolein yang memiliki bau lemak terbakar dengan asap. Contoh uji akrolein pada bahan pangan itu bisa kita lihat di sampel, ya, ada minyak kelapa, mentega, dan gliserol. Nah, prosedur kerjanya dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi sebanyak 2 ml gliserol, minyak kelapa atau minyak atau sampel yang lainnya. Kemudian tiap-tiap tabung reaksi itu ditambahkan 1 gram KHSO4 yang telah digerus terlebih dahulu. Setelah itu diaduk hingga merata, lalu dipanaskan di atas api. Apinya harus terlebih dahulu kecil, kemudian dibesarkan. Diperhatikan bahwa akrolein yang terbentuk itu akan berupa asap putih. Nah, kemudian dibandingkan bau akrolein dengan bau SO2 yang terbentuk dari karbohidrat.
Dari masing-masing sampel itu akan menunjukkan aroma dan warna yang berbeda. Kalau untuk minyak kelapa itu aromanya bau sate, kemudian mentega bau lemak, kemudian gliserol baunya menyengat. Sedangkan warnanya kalau untuk minyak kelapa dia kristal putih, kemudian larutan bening, dan mentega dia warnanya merah bata, dan gliserol dia berwarna kuning muda. Kemudian analisa lipid yang kedua adalah analisa kuantitatif lipid, di mana analisa kuantitatif lipid itu berdasarkan berapa jumlah kandungan lemak pada bahan pangan untuk menentukan jumlah kadar lemak yang biasanya kita gunakan metode yang pertama itu ada angka penyabunan, angka iod, angka Plosenki, angka ester, angka Rechet-Michel, kemudian menentukan kadar minyak dengan metode Shockley. Untuk metode penentuan angka penyambunan, yang pertama itu angka penyambunan itu ditentukan banyaknya miligram KOH yang diperlukan untuk proses penyambunan sempurna, yaitu 1 gram lemak atau minyak. Kemudian besarnya bilangan penyambunan itu tergantung pada berat molekul lemak tersebut. Dasar reaksinya adalah hidrolisis asam lemak oleh basa, kemudian reaksi saponifikasinya adalah sabun dan gliserol. Perlu kita ketahui, perlu diingat bahwa berat molekul yang kecil, maka bilangan penyambunan akan semakin besar. Untuk prosedur penentuan angka penyambunan ini, pertama-tama minyak kurang lebih ditimbang sebanyak 5 gram, itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang ukurannya 50 ml. Kemudian KOH 0,5 normalitas alkoholik itu ditambah. Kemudian dilakukan proses pendinginan balik, ditutup. Lalu dididihkan minyak tersebut sampai tersabunkan sempurna dengan ditandai tidak terlihat butir-butir lemak atau minyak di dalam larutan. Kemudian didinginkan. Setelah dingin, dilakukan proses titrasi menggunakan HCl 0,5 normalitas dan jangan lupa menggunakan indikator PP untuk melihat perubahan yang terjadi. Nah, titik akhir titrasi tersebut ditandai dengan tepatnya hilang warna merah. Misalkan titrasi memerlukan TS. TS itu adalah simbol dari sampelnya, titrasi sampel dalam bentuk mililiter. Kemudian dibuat perlakuan blanko, yaitu seperti perlakuan di atas tanpa sampel. Nah, misalnya titrasi blanko memerlukan titrasi blanko atau disingkat dengan TB dalam bentuk mililiter. Kemudian penentuan angka Rechet-Michel pada lipid. Nah, prosedurnya adalah minyak atau lemak itu ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian ditambahkan dengan 20 ml larutan soda gliserol. Kemudian dipanaskan sehingga membentuk sabun sempurna dan cairan menjadi jernih. Lalu ditambah dengan 135 ml air dan 5 ml asam sulfat yang 20% dan dilakukan proses destilasi. Destilat ini merupakan asam lemak yang menguap disusun oleh rantai karbon 4-14. Kemudian destilat selanjutnya ditambah dengan aquades. Bagian yang larut di dalam air dipisahkan dan dititrasi dengan NaOH 0,1 normalitas dan menggunakan indikator PP sampai terbentuk warna merah jambu. Dan jangan lupa dibuat pula perlakuan blanko sama dengan perlakuan sampel tersebut. Kemudian metode selanjutnya adalah penentuan angka ester. Untuk penentuan angka ester ini menunjukkan jumlah asam organik yang bersenyawa sebagai ester dan dapat dihitung sebagai selisih antara angka penyambunan dengan angka asam.
Kemudian metode selanjutnya adalah penentuan angka iod, di mana banyaknya gram iod itu diikat oleh 100 gram minyak dan mencerminkan ketidakjenuhan asam lemak penyusun minyak dan lemak tersebut. Untuk dasar reaksinya itu menentukan reaksi adisi, di mana pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan kovalen tunggal. Iod mengadisi ikatan rangkap dari asam lemak tersebut. Prosedur penentuan angka iodnya, minyak sebanyak 0,1 sampai 0,5 gram itu dilarutkan dalam 10 ml kloropom, lalu ditambahkan 20 ml larutan iodin bramida dalam asam asetat glasial, lalu didiamkan 1 jam, maka akan terjadi pengikatan iodin oleh minyak pada ikatan rangkapnya. Kemudian ditempatkan di tempat yang gelap. Iodin sisa titrasi tersebut, iodin sisa itu dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 normalitas dan menggunakan indikator amilum. Jangan lupa dibuat blankonya. Nah, untuk parameternya diperhatikan warna yang hilang itu adalah sampai hilangnya warna biru pada sampel. Selanjutnya metode penentuan angka Plosenki. Nah, di mana bagian yang tidak larut dalam air yang diperoleh pada penentuan Rechet-Michel itu dipisahkan dengan corong pisah. Kemudian dilarutkan dalam 40 ml larutan alkohol yang 95% yang netral. Kemudian dilakukan proses titrasi menggunakan NaOH 0,1 normalitas dan menggunakan indikator PP sampai warnanya merah jambu. Nah, untuk menghitung angka Plosenki ini jumlah mili NaOH 0,1 normalitas untuk dititrasi. Kemudian metode selanjutnya adalah metode Soclet. Nah, biasanya metode Soclet ini adalah metode yang paling umum digunakan. Nah, prinsipnya adalah ekstraksi lemak dengan pelarut lemak seperti petroleum ether, metanol, aseton. Kemudian berat lemak diperoleh dengan cara memisahkan lemak dengan pelarutnya. Prosedur kerjanya adalah minyak atau sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam timbel atau kertas saring dengan ukuran yang lolos dengan saringan 40 mes. Lalu sampel dikeringkan. Bila perlu dicampur dengan pasir bebas lemak. Labu godok tersebut dipasang beserta kondensornya. Kemudian pelarut yang digunakan sebanyak 1/2 sampai 2 kali dari isi tabung ekstraksi. Pemanasan sebaiknya menggunakan penangas air untuk menghindari bahaya kebakaran. Nah, lipid itu akan terekstraksi dan terkumpul dalam labu godok tersebut. Pada akhir ekstraksi kira-kira kurang lebih 4-6 jam, labu godok diambil dan ekstrak dituang ke dalam botol timbang yang sudah diketahui beratnya. Pelarut diuapkan di atas penangas air sampai pekat, lalu dikeringkan dengan oven dengan suhu 100 derajat Celcius sampai diperoleh berat konstan. Berat residu dalam botol timbang itu dinyatakan sebagai berat lemak atau minyak. Yang lain adalah dengan penentuan kadar air minyak menggunakan metode termografimetri, di mana prosedurnya adalah 10 gram minyak ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius sampai dengan berat konstan. Kemudian pengurangan berat minyak dinyatakan sebagai berat air yang menguap dari minyak tersebut. Nah, untuk menentukan kadar minyaknya itu bisa dihitung dari kadar air gram minyak sebelum di oven dikurangi dengan gram minyak setelah di oven dibagi dengan gram minyak sebelum di oven lalu dikali dengan 100%. Kemudian adalah penentuan bilangan asam, di mana minyak atau lemak sebanyak 10-20 gram ditambah dengan 50 ml alkohol netral
95% dipanaskan selama 10 menit di atas penanas air sambil diaduk dan ditutup dengan pendingin balik. Setelah dingin dititrasi dengan KOH 0,1 normalitas dan menggunakan indikator PP sampai tepat warna merah jambu. Nah, untuk menentukan angka asam adalah mili KOH dikali normalitas KOH dikali dengan berat molekul KOH dibagi dengan berat contoh. Selain itu ada juga penentuan lipid dengan menggunakan kromatografi, di mana penentuan kromatografi ini untuk mengetahui fungsi lipid pada proses biologis. Diperlukan untuk mengetahui lipid apa saja yang ada. Karena lipid tidak larut dalam air, maka dilakukan ekstraksi lipid dari jaringan menggunakan pelarut organik. Secara umum, campuran kompleks lipid itu dipisahkan berdasarkan perbedaan polaritas dan kelarutannya pada pelarut non-polar. Nah, jenis-jenis kromatografi analisa kuantitatif lipid itu bisa menggunakan kromatografi lapis tipis atau disingkat dengan TLC, di mana TLC ini untuk memisahkan komponen-komponen atas dasar perbedaan-perbedaan adsorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah gerakan pelarut pengembang. Contohnya ada monogliserol, digliserol, trigliserol, fosfolipid, kolesterol, dan asam lemak bebas. Kemudian yang kedua adalah kromatografi eksklusi atau SEC. Nah, itu menentukan untuk memisahkan produk hidrolitik atau oksidasi dan pemanasan lemak. Kemudian kromatografi yang ketiga ada kromatografi HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Ini untuk menentukan apakah lipid bersifat non-volatil yang memiliki berat molekul yang tinggi.